Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Thalia Veranda dengan NIM 1711000056. Dan saya tidak sendiri, ada teman saya yaitu Perkenalkan, nama saya Aurelia Safira dengan NIM 1711000070. Nah, di video kali ini kami akan menjelaskan tentang rasio laporan keuangan dari PT Fast Food Indonesia. Video ini ditunjukkan sebagai tugas tambahan dari mata kuliah Analisis Laporan Keuangan dan dosen pengajarnya adalah Bapak Rizal Mawardi. Nah, di sini saya akan menjelaskan pertama tentang analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah suatu proses penelitian laporan keuangan beserta unsur-unsurnya yang bertujuan untuk mengevaluasi dan memprediksi kondisi keuangan perusahaan atau badan usaha dan juga mengevaluasi hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan atau badan usaha pada masa lalu dan sekarang. Menurut Sumarso SR tahun 1996, analisis laporan keuangan adalah hubungan antara suatu angka dalam laporan keuangan dengan angka yang lain yang mempunyai makna atau menjelaskan arah perubahan suatu fenomena. Angka-angka dalam laporan keuangan akan sedikit artinya kalau dilihat secara sendiri-sendiri. Dengan analisis pemakaian laporan keuangan akan lebih mudah menginterpretasikannya. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari laporan keuangan rasio. Pertama itu ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan untuk perusahaan. Rasio profitabilitas dianggap memiliki peranan yang krusial bagi kelangsungan perusahaan karena suatu perusahaan akan bergantung dari sejauh mana perusahaan bisa mendapatkan keuntungan. Kedua ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar atau melunasi hutang atau kewajiban dalam skala jangka pendek yang harus segera dipenuhi. Ketiga, ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi semua kewajibannya, baik kewajiban jangka panjang maupun jangka pendek. Lalu keempat ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas digunakan untuk mengukur keefektifan atau efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktiva-aktiva yang dimiliki. Analisis laporan keuangan pada PT Fast Food Indonesia, kami memilih dua jenis laporan rasio, yaitu rasio likuiditas dan rasio profitabilitas. Yang saya jelaskan pertama kali adalah rasio likuiditas. Pertama terdapat current ratio. Current ratio yaitu digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menutup atau membayar kewajiban lancar dengan menggunakan aktiva lancarnya. Current ratio mempunyai rumus sebagai berikut. Current asset dibagi current liabilities dikali 100%. Di bawah terdapat hasil perhitungan tahun 2017 dan tahun 2018 pada laporan keuangan PT Fast Food Indonesia. Di tahun 2017, PT Fast Food Indonesia memperoleh current ratio sebesar 1,89%. Sedangkan di tahun 2018, PT Fast Food Indonesia memperoleh current ratio sebesar 1,90%, yang dimana 2018 PT Fast Food Indonesia memperoleh hasil lebih tinggi dibanding tahun 2017. Yang artinya di mana perusahaan memiliki kemampuan membayar hutang lancar di tahun 2018 dibanding tahun 2017. Nah, yang kedua ada quick ratio. Quick ratio digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menutup atau membayar kewajiban lancar dengan menggunakan aktiva lancar tanpa memasukkan nilai persediaannya. Di bawah ini terdapat rumus quick ratio, yaitu current asset dikurang inventory dibagi current liabilities dikali 100%. Di bawah terdapat hasil perhitungan tahun 2017 dan tahun 2018 pada laporan keuangan PT Fast Food Indonesia. Di tahun 2017, PT Fast Food Indonesia memperoleh quick ratio sebesar 2,98%. Sedangkan di tahun 2018, PT Fast Food Indonesia memperoleh quick ratio sebesar 2,91%. Yang dimana 2017 mendapatkan hasil yang lebih besar dibanding tahun 2018. Yang dimana berdasarkan ukuran tersebut yang diperoleh pada PT Fast Food Indonesia dalam kondisi liquid. Ini berarti bahwa PT Fast Food Indonesia mampu memenuhi kewajiban yang jatuh tempo.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gross profit margin. Gross profit margin adalah perbandingan antara laba kotor dengan penjualan atau pendapatan yang ada. Rumus dari gross profit margin adalah gross profit dibagi net profit dikali 100%. Pada PT Fast Food Indonesia, gross profit margin yang didapat pada tahun 2017 adalah 19,86 dan pada tahun 2018 adalah 17,64, yang dimana terjadi penurunan pada tahun 2018. Yang keempat, return on investment. Rasio profitabilitas yang mengukur efisiensi sebuah investasi dengan membandingkan laba bersih dengan total biaya atau modal yang diinvestasikan. Rumus dari return on investment adalah net profit dibagi total aktiva dikali 100%. Pada PT Fast Food Indonesia, return on investment di sini pada tahun 2017 adalah 6% dan pada tahun 2018 adalah 7%, yang berarti adanya kenaikan di tahun 2018. Dan yang terakhir, net profit margin. Perbandingan total jumlah laba bersih dengan total jumlah pendapatan perusahaan. Rumus dari net profit margin adalah laba bersih dibagi sales dikali 100%. Pada PT Fast Food Indonesia pada tahun 2017 adalah 3% dan pada tahun 2018 adalah 4%, yang berarti terdapat kenaikan dari kedua tahun tersebut. Kesimpulan dari analisa laporan keuangan dari PT Fast Food Indonesia yaitu berdasarkan rasio likuiditas perusahaan dalam keadaan yang baik. Dilihat dari current ratio menunjukkan bahwa perusahaan dalam memenuhi kewajibannya dalam keadaan yang baik karena aktiva lancar cukup untuk menutup hutang lancar, dan dari quick ratio menunjukkan bahwa perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendek dengan baik karena aktiva lancar cukup menutup seluruh hutang lancar. Berdasarkan rasio profitabilitas dalam keadaan baik dibuktikan dari gross profit margin, return on investment, dan net profit margin. Dari hasil analisis rasio tahun 2017 dan 2018 menunjukkan kenaikan walau masih adanya penurunan. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.